Oke, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami di Botanikal Sahabat Petani. Di sini kami mau share lagi untuk yang namanya apukat peluang. Yang mana apukat peluang ini dari segi kegenjahannya sendiri itu sudah terlihat. Nah, ini sudah kisaran 1 bulan setelah masa bunga, dia akan seperti ini. Jadi udah kelihatan ya, udah besarnya seperti ini. Nah, itu biasanya kalau kita melakukannya perawatan adalah dengan cara penyemprotan, yaitu penyemprotan mingguan. Kalau misalnya di belakang rumah atau depan rumah, itu kita perbedaannya itu sama yang di lahan pertanian tuh sangat beda sekali. Kalau depan rumah atau belakang rumah itu tidak banyak yang namanya hama ya, hama seperti hama ulat ataupun hama yang namanya lalat buah. Nah, tapi sebelum dilanjut untuk pembahasannya, mohon subscribe-nya, dukungannya, like atau komen biar semangat terus untuk mengonten dari apukat ya. Nah, untuk sahabat botanikal semua, ini untuk apukat yang di depan saya ini adalah apukat dari peluang yang mana kita tanam di belakang rumah dengan MDPL kisaran 242. Nah, ini MDPL-nya kita bisa lihat di My Elevation, yang mana kita bisa menggunakan smartphone atau akun Android di Google Play Store, yaitu My Elevation. Jadi bisa dilihat di My Elevation. Jangan lupa hidupkan GPS-nya dan automatically nanti sahabat botanikal bisa melihat langsung untuk MDPL dari lokasi sahabat botanikal semua. Nah, untuk apukat pangeran ataupun apukat peluang yaitu sama ya. Ini untuk perawatannya itu sangatlah mudah. Ya, yang penting itu pemupukan. Jangan lupa yang namanya pemberian, kayak ibaratnya pemberian nutrisi secara terus-menerus. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau misalnya kan ini kan tanaman ini sudah berbakti kepada kita. Nah, gimana caranya kita memberinya makan juga. Nah, jangan sampai telat makan. Karena apa? Kalau misalnya telat makan itu bikin sakit kan gitu. Tanaman pun sama. Kalau misalnya tanaman tersebut itu berbakti kepada kita, memberi buah yang banyak, langsung saja kasih nutrisi ya. Langsung saja kasih nutrisi, dikarenakan kalau kekurangan nutrisi itu kemungkinan selanjutnya itu memang berbunga ya, berbunga, tapi kemungkinan besar itu akan rontok dikarenakan kekurangan nutrisi seperti kalsium. Nitrogen juga iya. Nitrogen kalau misalnya berbunga, kita jangan kasih nitrogen ya. Kalau misalnya berbunga ataupun berbuah masih pentil, jangan kasih nitrogen. Kalau kasih nitrogen biasanya akan memicu kerontokan. Kayak ibaratnya MPK 1616 itu banyak nitrogennya di situ. Jadi jangan menggunakan nitrogen saat berbunga. Nah, kayak itu ya. Jadi pemberian nutrisi jangan sampai telat. Karena kalau misalnya sampai telat, biasanya rontok. Dalam jangka waktu 1 tahun dia tidak akan berbunga ataupun berbuah. Nah, perbedaannya di situ. Nah, dari segi kegenjahan dari apukat peluang ataupun apukat pangeran ini, kita bisa lihat ya. Mungkin saya akan zoom biar bisa kelihatan semua, agak getar sedikit tapi nggak apa-apa. Nah, kita bisa lihat. Ini rata ke seluruh bagian dari apukat tersebut itu berbunga ataupun berbuah ya. Karena memang masih ada bunganya yang memang itu masih mekar ya. Nah, di sana ya bisa dilihat lah ya. Nah, ini memang kalau misalnya apukat itu ada yang bunga, ada yang pentil. Jadi memang kita melakukan seleksi saat panennya. Nah, terus kalau misalnya kita mau panen gimana? Untuk melihat tuanya dari si apukat peluang. Nah, untuk sahabat botanikal yang belum tahu yang namanya apukat peluang, kalau memang itu ukurannya jumbo besar, biasanya kalau kita kocok itu akan bunyi karena terdapat rongga udara di dalam apukatnya. Kalau yang besar lah ya, kita membicarakannya kalau yang besar. Kalau yang besar itu rongga udara tercipta. Jadi ada space atau ada jarak antara daging dan bijinya. Ketika sudah tua, itu bijinya tidak lagi menempel di daging buah. Jadi dia akan seperti jatuh. Jadi kalau kita kocak
Nah, dia akan saling bersenggolan dan membuat bunyi ya. Ya kayak kluduk gitu. Nah, itu dari segi alpukat peluang yang memang itu ukurannya jumbo. Nah, sekarang gini, kalau misalnya bukan ukuran jumbo gimana? Nah, kalau bisa misalnya bukan ukuran yang memang itu jumbo, yang besar, kita melihatnya dari segi tangkainya. Ya, tangkainya. Nah, misalnya tangkainya ini kan menguning, agak menguning sedikit, ataupun daun yang ada di tangkai ini rontok. Nah, itu bisa jadi pertanda bahwasanya alpukat tersebut sudah agak tua ya. Ataupun kita melihat dari hijaunya buah ini tidak seperti hijau buah yang masih muda, karena kalau memang itu hijau masih muda itu agak pekat, sedangkan kalau misalnya udah tua itu agak memudar ya, jadi kayak hijau muda tapi nggak muda banget gitu, agak sedikit sulit ini ya, memang kalau misalnya alpukat peluang itu memang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita panen di misalnya belum siap gimana? Nah, alpukat peluang itu bisa matang meskipun kita intinya itu kita panen 80%. 80% itu maksudnya itu dari bunga ya. Kan kalau dari bunga sampai panen itu kan memerlukan waktu kisaran 6 bulan. Ya, 6 bulan. Nah, kalau 80% ya kisaran 5 bulan bisa dipanen. Nah, seperti itu. Jadi masih muda, itu masih bisa dipanen. Kalau enggak ya antaranya 75% lah. 75% kita bisa panen. Sedangkan kalau misalnya kurang dari itu gimana? Bisa matang, memang bisa matang, tapi dari segi rasa nanti tidak akan bisa dibohongi, karena kalau memang itu belum siap, itu biasanya itu rasanya itu agak gimana gitu. Jadi kurang sedap lah gitu. Jadi untuk sahabat botanikal, jangan sampai intinya itu kita memanen saat belum waktunya. Kenapa? Kasihan pelanggannya, bukan kasihan kita. Kalau kita mah biasa panen jual, tapi kita bisa dapat untung depan gitu loh. Masih bisa dapat untung, tapi kan dari segi rasanya kan kurang. Nah itu makanya sahabat botanikal, kalau misalnya memang mau panen, silakan dicek dulu, terus kita petik aja. Nah seperti itu kita melakukan seleksi, dikarenakan memang alpukat peluang memang jadi idola juga, alpukat kendil juga idola, tapi kita bahasnya alpukat peluang dulu di sini. Nah seperti ini, ini usianya 5 tahun ke atas ya, 5 tahun ke atas, hampir 6 tahun. Jadi untuk sahabat botanikal, kita tidak memangkas ke atasnya ya, kita tidak prunin ya. Jadi biarkan untuk menjulang tinggi setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya, dikarenakan memang ini kan belakang rumah ini lokasinya pun kami itu memanennya itu di lokasi ini ya, lantai 2, jadi mudah gitu. Kita mau selfie di sini pun bisa gitu. Jadi biarin setinggi-tingginya. Nah, kayak gini ya untuk sahabat botanikal. Nah, adapun juga untuk anakannya dulu yang kita tanam ya, kisaran 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu sudah berbunga dan sudah jadi pentil. Nah, ini salah satunya yang ada di depan rumah ya, ada di depan rumah. Nah, ini usianya kisaran 3 tahun setengah ya, kisaran 3 tahun setengah. Kemarin sudah berbunga, sudah berbuah, sudah berbakti. Nah, sekarang sudah berbakti lagi, alhamdulillah ya. Jadi untuk sahabat botanikal, jangan sia-siakan untuk alpukat peluang ini ditanam di lokasi Anda, dikarenakan skin dari alpukat peluang lebih cantik daripada alpukat-alpukat yang lainnya. Mengkilau, hijau tua, hijau lebih tua maksudnya daripada alpukat yang lainnya. Strukturnya seperti kulit jeruk. Jadi untuk sahabat botanikal, silahkan untuk ditanam. Kami punya bibitnya. Kalau misalnya mau order pun bisa, ataupun mau order yang lokasi yang lain pun silahkan. Nah, yang penting kita share untuk pengalaman pribadi. Yang namanya alpukat peluang bisa jadi primadona. Ini juga alpukat peluang, ini mau ganti yang namanya alpukat muria. Kita jadikan satu, dan nanti tanaman yang satu ini dan yang satu ini jadi satu.
Jadi alpukat peluang dan alpukat muria nanti akan jadi satu. Nah, seperti itu. Cukup sekian dari saya. Saya Irfan. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Oh ya, maaf ya, ini tidak melihatkan muka dulu dikarenakan stand dari tripod lupa bawa. Jadi untuk sahabat botanikal jangan lupa untuk dukungannya, subscribe-nya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Saya Irfan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam botanikal.